Welcome to VOM, Visionaire of the Month, by POV, Path of Visionaire. VOM is a monthly talk show spotlighting inspiring figures across industries, designed to deliver strategic and practical insights for founders, C-level leaders, digital talents, and future decision makers. Follow us on all platforms and stay inspired. Please enjoy today's event and let's strive forward together. Perkenalkan, nama aku Reza. Aku sekarang kebetulan punya tanggung jawab di sebuah perusahaan di pengolahan sampah sebetulnya. Aku CEO dan juga founder di Jubelo. Jadi kami perusahaan yang mengelola sampah untuk gedung, perkantoran, event, apapun itu, terutama di sampah-sampah domestik. Karena kita tahu TPA saat ini sudah tidak bisa lagi menampung sampah-sampah yang kita produksi setiap hari. Jadi tanggung jawab kita terkait sampah ya kita coba bantu dari Jubelo. Dan selain itu aku juga sebagai salah satu pengurus di Kadin Indonesia sebagai di bidang lingkungan hidup. Jadi sangat lain sekali dengan beberapa hal yang aku kerjakan di Jubelo dan juga di beberapa kegiatan di lingkungan. Lalu ditarik ke Kadin untuk menjadi salah satu pengurus untuk urusan lingkungan juga. Sustainability itu adalah bagaimana kita membalance ini semua. Jadi kita juga sebagai entrepreneur ataupun sebagai pegawai, kita juga harus tahu nih visi jangka panjang dari perusahaan seperti apa. Kita harus punya purpose-nya perusahaan ini seperti apa. Karena ini akan berhubungan dengan apa yang terkait sustainability. Contohnya people dan planet itu mempunyai keikatan. Atau saya bilang itu bearable. Bearable itu seperti ini harus layak dan ini harus dipertanggungjawabkan antara people dan juga planet. Karena ini kita hidup di planet yang mungkin kita tahu kerusakannya banyak dan kita sebagai manusia juga harus ingat juga kalau kita juga harus menjaganya gitu. Nah di situ juga planet dengan profit juga ini harus viable, harus benar-benar terlihat semuanya gitu. Ini benar-benar harus dilakukan akhirnya. Ini bagaimana kita menyeimbangkan antara people, planet dan juga profit. Ini three bottom line adalah 3 titik dasar terkait sustainability. Ini yang membuat keberlanjutan itu akan bisa dicapai sebetulnya. Jadi kalau kita narik cuman ke profitnya aja, itu ada yang akan gak seimbang akhirnya. Misalkan kita fokus di profit terus, kita bekerja, kita mencari profit setinggi-tingginya, tapi kita lupa akan people, karyawan kita lupa. Kita harus sejahterakan mereka. Dan juga kita lupa dengan misalnya kita punya pabrik produksi, kita lupa dengan lingkungan sekitar, lingkungannya kita cemari dari limbahnya, tapi profit kita tinggi. Nah itu pun kan tidak baik untuk bisnis sebenarnya. Dan itu pun hal yang sama terhadap people. Kita pengennya ke arah people-nya nih, kita bikin kultur yang sangat bagus di perusahaan, tapi kita lupa dengan profitnya, kita lupa dengan planetnya juga. Jadi ini bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan sebetulnya antara people, planet dan juga profit. Utamanya adalah di environment, sosial, sama ekonomi. Ini masih berhubungan dengan yang tadi, three bottom line tadi. Kita lebih turun lagi ke planetnya adalah ke environment, lingkungan. Lingkungan itu kita misalkan kita peduli terkait mengurangi jejak karbon. Penggunaan AC kita batasi di rumah, mungkin di jam-jam tertentu kita pakai AC, itu mengurangi juga. Kita ke kantor pakai transportasi umum, itu mengurangi juga. Sampah, walaupun kita tahu kalau sampah sekarang masih dibuang ke TPA, mungkin ada beberapa teknologi pengolahan lain, minimum kita bisa memilah dari rumah. Jadi ada beberapa tanggung jawab. Secara sosial dengan gaji yang adil, pembayaran yang adil, terus kita juga dengan community support untuk lingkungan dan juga untuk para pekerja, lalu juga dengan ethical practice di sebuah perusahaan atau di lingkungan kita juga. Nah ini juga perlu kita dalami sebenarnya untuk secara sosialnya. Jadi sosial juga harus berjalan karena ini bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi benar-benar harus mempromosikan terkait kesetaraan, inklusivitas gitu semuanya. Nah secara ekonomi pasti perusahaan kalau kita bikin usaha, kita bikin kita kerja sama orang, kita kan harus financial stability nih. Kita bisa ngatur nih pengeluaran. Nah ini juga secara ekonomi kita harus tahu nih growth-nya seperti apa. Jadi sustainability itu bukan sesuatu yang sulit, hanya sesuatu yang harus diseimbangkan.
Ini bisa dilakukan, tapi gimana cara kita menyeimbangkannya. Jadi kita harus tahu tujuan kita membuat usaha, membuat sebuah bisnis itu seperti apa, purpose-nya. Jadi impact profit meet purpose-nya tuh ada gitu. Purpose-nya untuk lingkungan seperti apa, untuk karyawan kita seperti apa. Ini benar-benar harus seimbang semuanya. Kenapa kita harus milih secara sustainability semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Secara competitive advantage, kita bisa nge-trade customer baru ataupun customer yang benar-benar eco-conscious juga. Jadi banyak sekarang brand-brand yang sudah mulai peduli terkait lingkungan karena mereka mengejar terkait sustainability gitu. Contohnya Unilever, terus mereka punya program-program terkait lingkungan juga. United Tractor mereka punya program terkait lingkungan juga gitu. Walaupun mereka perusahaan yang mungkin menggerus resource yang banyak, tapi mereka juga ada kepedulian terhadap lingkungan. Lalu beberapa brand-brand lainnya juga gitu. Terus cost saving, kenapa cost saving? Karena kita bisa tahu pada saat kita membuat perusahaan, efisiensi operasional itu sangat penting untuk mencapai profit yang oke lah ibaratnya ya. Kita bisa mulai dari misalkan penggunaan lampu yang bisa kita kurangi pada siang hari, pencahayaan kita bisa bagusin semuanya, penggunaan AC bisa kita batasi, itu kan akan menghemat sebetulnya, bisa menghemat listrik, bisa menghemat operasional juga gitu. Dan juga waste management practice, pada saat kita bisa memilah, itu malah advantage buat kita. Karena kenapa? Beberapa sampah ini, sekarang kita banyak industri usaha di waste management yang bisa nuker sampah jadi apa? Jadi apapun itulah, jadi uang, jadi token, jadi apapun, itu kan bisa advantage buat kita sebenarnya. Kita hanya perlu effort untuk memilahnya aja, gitu. Nah itu bisa jadi cost saving sebenarnya untuk kita secara waste management. Terus ada resilient, kita bisa mengadaptasi karena market di Indonesia sekarang sudah mulai paham terkait sustainability, mulai dari packaging, bahan-bahan semuanya. Ini kita bisa mengambil market baru yang mereka secara willing to pay mereka oke gitu. Secara willing to pay mereka oke. Kita nggak bisa lagi ngambil market yang penting barang saya laku banyak, saya nggak peduli terkait lingkungan, saya nggak peduli terkait upah buruh yang harus saya bayar, yang penting produk saya laku, marketnya akan dapat market yang itu lagi aja akhirnya. Pada saat kita naikin value produknya, kita akan dapat market yang memang sedikit lebih berubah, tapi untuk membeli willing to pay mereka lebih bagus gitu akhirnya. Yang keempat adalah brand loyalty. Pada saat customer tahu produk kita sangat peduli terhadap karyawan, peduli terhadap lingkungan, dan kita juga ambil profit juga oke gitu semuanya, produk kita bagus, ini akan menimbulkan brand loyalty baru. Sekarang banyak produk-produk skincare yang dia bilangnya organik bahannya dan lain-lain, karena kita mau badan kita tetap sehat kan sebetulnya. Nah ini akan menimbulkan brand loyalty baru juga, apalagi dengan activation yang brand-brand juga sering keluarkan terkait lingkungan juga, terkait kesadaran terhadap karyawan. Sekarang juga banyak brand kan yang bikin live at tempat kerjanya gitu kan, itu banyak kan. Ini untuk menunjukkan kalau di tempat kerja mereka ini semuanya happy gitu semuanya. Kulturnya dibikin bagus gitu. Jadi people-nya happy, bayarannya bagus, semuanya bagus. Yang kelima atau yang terakhir adalah positive impact. Ini bisa ngasih impact yang sangat besar, bukan hanya terkait lingkungan ya, tapi terkait dengan manusianya juga kita bisa ngasih impact. Dengan perusahaan juga kita bisa ngasih impact, ngasih profit untuk perusahaan, people yang bekerja juga dapat upah yang adil gitu semuanya, dan untuk lingkungan itu dapat perhatian khusus dari perusahaannya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan sekarang melakukan CSR terhadap lingkungan banyak banget gitu. Bukan hanya CSR terkait lingkungan aja, tapi pendidikan juga ada. Jadi environment itu sangat luas, bukan hanya terkait environment di segi lingkungan, tapi lingkungan sekitar ini harus kita naikkan juga derajat hidup mereka. Ada yang ngasih pelatihan UMKM, ada yang ngasih buat dana pendidikan. Jadi sekarang banyak banget perusahaan yang memang harus melakukan hal itu, karena mereka dituntut untuk membuat suatu perusahaan yang sustain akhirnya, secara sustainability dan jangka panjang. Terkait challenge-nya sendiri, mungkin challenge untuk para pengusaha baru ataupun startup yang akan mulai terkait sustainability, yang pertama adalah initial investment-nya sangat tinggi sebetulnya. Tapi itu hanya di awal. Makanya kenapa semua investment itu harus dihitung
jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena kita tahu kalau kita mau melakukan waste management yang baik, infrastruktur yang bagus untuk kantor, lalu kita punya program untuk lingkungan, itu ada investment yang cukup lumayan di awalnya. Tapi kita harus lihat impact jangka panjangnya sebetulnya. Makanya ini harus seimbang antara pendapatan perusahaan dan juga apa yang bisa kita berikan untuk lingkungan dan juga untuk karyawannya sendiri. Dan juga secara supply chain kompleksitasnya di Indonesia itu masih sangat rumit lah ibaratnya. Regulasi juga membatasi hal itu semua. Lalu mungkin tidak semua customer di Indonesia paham terkait sustainability. Jadi awareness mereka tuh masih ada gap lah ibaratnya. Beberapa market tuh masih ada gap terkait sustainability. Makanya kenapa ada brand yang harganya sangat mahal tapi ingredient mereka sangat oke semua gitu. Dicerita storytelling secara sustainability-nya seperti apa. Dibuatnya dari mana, yang buatnya siapa. Contohnya kayak kutus-kutus deh. Kutus-kutus kan yang buat adalah warga masyarakat lokal. Secara people mereka udah dapat. Environment pakai bahan-bahan lokal semua yang ramah lingkungan. Secara profit mereka juga bagus. Jadi memang cukup menarik ya. Tapi ini nilai investment yang akan mungkin mahal gitu. Yang kedua mungkin di opportunities-nya ya. Inovasi produk itu sangat penting di sustainability. Makanya kenapa banyak produk yang sekarang beralih dari yang bahan kimiawi menjadi bahan organik. Karena mereka conscious sekali terkait lingkungan dan juga mereka juga ingin menarik market baru akhirnya untuk meningkatkan daya jualnya dan akhirnya tidak ikut perang harga. Kenapa sustainability itu tuh sangat bagus karena kita tidak akan ikut ke perang harga akhirnya. Yang paling sulit itu adalah kalau kita udah masuk dalam jebakan perang harga, kita value-nya hanya value di harga. Nah, itu yang agak ribet sebenarnya. Kita sulit akhirnya kita kalau misalnya jualan jualan retail ke online shop atau apapun, kita akan perang harga di situ terus-terusan. Value kita hanya di harga. Akhirnya kita harus pakai ads, pakai apa, cost-nya akan tinggi. Tapi kenapa nggak kita nambahin value ke produknya langsung gitu. Kita bikin value ke produknya langsung. Jadi itu bisa menambah competitive advantage-nya sebenarnya untuk si produknya sebenarnya. Dan juga mungkin kalau ibaratnya kayak usaha saya di bidang sustainability, di bidang waste management, kita tuh kesulitan untuk dapat funding sebenarnya. Funding secara investment ya, itu sangat sulit. Tapi funding secara secara loan, kan banyak ya funding tuh jenisnya, ada yang investment, ada yang loan, dan juga ada yang ngasih convertible, apapun itu. Ini hanya beberapa fund aja yang bisa saya dapat akhirnya. Karena bisnis saya tuh semua orang mau, semua orang butuh, tapi mereka tidak bisa membayar oke saat ini, tidak bisa membayar oke. Sama saya itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting saya bisa menghasilkan sesuatu produk dari sampah yang bisa saya jual kembali. Terkait retribusi mereka bayar jasa saya itu kecil sekarang, itu tidak apa-apa karena di waste management contohnya kita ngelihat tuh adalah 10 sampai 15 tahun ke depan. Pada saat saya bikin Jubelo, saya melihat 10 sampai 15 tahun ke depan. Kenapa melihat sepanjang itu? Karena kita tahu waste management itu market yang belum disentuh oleh banyak orang. Banyak sih orang-orang yang melakukan waste management secara konvensional, tapi tidak secara scalability-nya tidak tinggi. Nah, saya ngelihat 15 tahun depan karena untuk warga masyarakat atau customer kami mengetahui terkait pengolahan sampah itu tuh sama kayak kita bikin peradaban baru. Itu harus nge-educate-nya sangat cukup effort banget. Dan sampai saat ini pun kami masih terus berjuang untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya waste management yang baik mulai dari rumah sebetulnya. Itu yang sangat penting. Jadi memang akses to grant-nya 2-3 tahun ke belakang itu mungkin agak sulit ya. Tapi kalau sekarang dengan awareness terkait sustainability ini udah mulai tinggi, fund-fund itu dari luar, dari investment luar dan juga dari dalam negeri itu mulai bermunculan sekarang. Jadi udah nggak usah khawatir terkait investment dan lain-lain kalau kita memang mau ke arah sustainability. Apalagi kalau produk kita punya value sebetulnya. Ini adalah gimana balancing si profit sama si purpose dari apa yang mau kita bikin sebenarnya. Yang pertama, sustainability itu bukan hanya sekedar tren. Ini adalah kebutuhan untuk kesuksesan jangka panjang. Makanya kenapa kami di Jubelo itu memikirkan sampai 15 tahun ke depan, roadmap kami harus seperti apa. Biasanya kalau startup atau perusahaan-perusahaan baru bikin roadmap itu hanya 5 tahun, kita sampai 15 tahun. Karena kita tahu gapnya sangat tinggi sekali untuk melakukan waste management di Indonesia.
Dan itu benar-benar harus mulai dari regulasi, sistem, pendanaan, sosial budaya, sampai ke teknologi itu harus beriringan bersama-sama. Makanya ini benar-benar long term sukses. Mungkin dalam 10 tahun ini kami bukan yang terbesar, kami bukan yang terbaik mungkin ya. Tapi kami yang masih berjalan sampai sekarang di 5 tahun ini. Kami yang masih berjalan dengan fokus produk kami adalah pengolahan sampah. Kami saat ini mempunyai fasilitas di Bali, di Jawa Barat, dan juga di daerah Jabodetabek. Jadi kami udah ada 3 kota. Soonnya kita akan bikin di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Yang kedua, bisnis itu harus memiliki atau harus membuat sebuah positive impact terhadap people dan planet. Jadi bisnis itu purpose-nya bukan hanya ngejar profit, tapi kita juga harus ngasih ke people yang kerja dengan kami dan juga people yang ada di sekitaran tempat usaha kami. Dan juga terutama untuk environment, lingkungan itu sangat penting. Karena kita tidak bisa berbisnis kalau lingkungan kita hancur, betul nggak? Kita mau berbisnis makanan misalkan, tapi kita jual di tempat yang sangat kumuh, yang akhirnya mereka nggak bisa beli juga gitu kan? Itu nggak bisa. Makanya environment itu sangat mempengaruhi daya beli untuk produk kita sebenarnya. Dan itu harus hati-hati memilih environment mau di mana nih kita jualannya dulu nih, gitu. Pada saat kita mau tapin daerah baru, kita lihat lingkungannya seperti apa, kita berubah dulu nih mindset lingkungannya, baru kita tapin ke situ. Yang ketiga, profit dan juga tujuan itu harus berbarengan, karena ini bisa membuat jangka panjang masa depan yang sangat baik gitu. Jadi kita nggak bisa untuk sekarang roadmap itu dibikin hanya 5 tahun, 3 tahun gitu. Ini roadmap tuh harus kita bikin jangka panjang kalau kita mau ke arah sustainability. Jadi nggak bisa kita cuman udah 5 tahun deh bikin proyeksi begini, profitnya kelihatan. Tapi kita lupa selama 5 tahun ini gaji karyawan kita udah oke belum? Penjualan kita udah bagus belum gitu. Kan yang penting itu adalah di people sama planetnya dulu. Profit itu akan ngikutin sebenarnya. Dan ini harus bisa menyeimbangkan semuanya. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Oke. Pada saat kita bikin produk, kita harus bikin journey-nya nih. Journey produknya seperti apa? Kita harus tahu, dari mulai customer sampai produk kita dipakai, ini gimana sih customernya? Stakeholdernya siapa aja? Di BMC kan ada tuh stakeholder siapa aja. Pada saat kita mau ke arah sustainability, kita pilih salah satu dulu. Enggak semua sustainability harus ada di saat kita baru membangun. Pilih salah satu. Misalkan kami pada saat buka Jubelo, yang kami fokuskan adalah pengurangan sampah. Pengurangan sampah ke TPA. Itu sustainability goals kami yang kami utamakan. Yang kedua, pada saat kami mempunyai cukup dana, kami tambah lagi nih sustainability-nya. Memang sustainability itu tidak bisa langsung sekaligus semuanya, tapi memang harus bertahap sesuai dengan produk roadmap kalian juga gitu. Nah yang kedua, pada saat kami sudah cukup pendanaan lagi, kami sekarang rubah pengangkutan kami dengan mobil listrik sekarang. Karena kita pengen ngurangin emisi gas rumah kacanya. Kita pakai mobil listrik. Yang ketiga, saat ini kita sudah di tahap ketiga, saat ini di tahun kelima, fasilitas pengolahan kami udah nggak pakai listrik dari PLN lagi, kita udah full solar panel semua. Jadi memang sustainability itu tidak bisa kita masukkan ke dalam produk untuk semua hal yang pengen kita mau. SDGs itu kan ada banyak tuh. Kau pilih salah satu yang bisa kamu masukin dulu di situ aja. Jadi nggak usah semuanya langsung dimasukin sebenarnya. Jadi kami pun bertahap. Dari awalnya kami fokusnya adalah pengurangan sampah, dari pengurangan sampah ke dalam pendapat buat SDG goals-nya itu nomor berapa saya lupa. Jadi SDG goals-nya tuh terkait untuk kesetaraan pendapatan di wilayah miskin lah, intinya seperti itu. Itu yang kami kejar dulu nih. Jadi memang profit and purpose itu harus berjalan seimbang sebenarnya. Tapi nggak semuanya terkait environment, sustainability itu harus dijalankan berbarengan. Karena perusahaan itu harus bertumbuh dan sustainability juga harus bertumbuh terus. Nggak bisa kita cuma salah satu aja gitu. Dan kita juga nggak bisa langsung semuanya langsung gitu. Itu sih. Jadi memang bisa dilihat dulu dari si produk journey-nya seperti apa. Dari produk journey itu baru kamu lihat SDG apa sih yang bisa kita tapin di sini, yang emang ini kita bisa secara sustainability bisa kita lakukan gitu. Saya mau ngasih salah satu contoh yang terkait balancing purpose sama profit itu oke banget sampai sekarang malah. Sampai sekarang ini contohnya adalah Patagonia.
Patagonia, udah tahu Patagonia nggak? Ada yang tahu nggak? Patagonia tuh brand nomor 1 untuk outfit outdoor lah, untuk naik gunung dan lain-lain. Patagonia itu sangat bagus sekali. Mereka saat ini tuh menyeimbangkan antara semua pilarnya. Karena mereka sudah cukup lumayan besar, mereka menyeimbangkannya. Mereka secara planet, mereka Fair Trade Certificate Factories-nya mereka punya. Yang kedua, transparan sama ethical supply chain-nya juga ada. Employee friendly-nya ada. Terus, ini saya agak ketukar ya antara people sama planetnya. Jadi di planet itu adalah recycle dan juga organic material mereka gunakan. Yang kedua, mereka ada program worn wear. Jadi kayak yang udah dipakai bisa diservis lagi. Yang penting, jadi mereka menciptakan bukan fast fashion product tapi good quality product. Pada saat mereka menciptakan good quality product, secara profit mereka marginnya akan lebih tinggi karena mereka jual lebih mahal. Dan itu long lasting akhirnya gitu. Secara people, mereka Fair Trade Certificate Factories-nya juga ada. Benar-benar adil buat karyawannya. Lalu transparan, ethical supply chain-nya juga mereka benar-benar tertracking semuanya. Lalu employee friendly policies like ini, kantornya enak banget lah kayak kantor-kantor startup gitu kan. Enak dan juga mereka fair banget gitu kalau di sana tuh. Akhirnya mereka mempunyai loyal customer karena mereka produknya good quality dan juga profit yang mereka dapatkan mereka invest lagi untuk lingkungan dan juga aktivis lingkungan juga gitu. Sekarang mereka jualan baju outdoor. Pekerjaan orang-orang yang suka pakai baju outdoor itu ke gunung, ke pantai dan lain-lain. Kalau mereka nggak jaga lingkungannya, market mereka akan hilang. Makanya mereka kenapa sekarang hampir 100% mereka ada trust fund untuk lingkungan. Jadi 100% profit dimasukin ke trust fund tersebut. Patagonia adalah mission lead business. Jadi bisnis tuh mereka mikir ya mereka harus menyelamatkan planet karena bisnis mereka di situ, di planet ini gitu. Jadi mereka menyeimbangkan ini semua. Lalu mereka memprioritaskan impact daripada growth yang agresif. Kalau sekarang kan kita disuruhnya adalah untuk fasting growth ya. Growth-nya harus fast banget gitu. Itu nggak sustain sebenarnya. Fasting growth hanya untuk branding. Tapi kalau misalnya kita slow growth, kita memang fokus untuk meningkatin value dari produk kita sebenarnya. 3 adalah profit as a tool, not a goal. Jadi mereka bikin fund environmental dari profitnya mereka. Sekarang hampir 100% fund mereka tuh untuk environmental. Jadi mereka punya satu lembaga trust keuangan yang mereka memang fokus untuk menjaga lingkungan akhirnya. Karena biar orang-orang yang pakai Patagonia nggak cuma di coffee shop doang. Mereka bisa pergi ke gunung, mereka bisa pergi ke sungai, mereka bisa pergi ke pantai dengan bagus. Gitu. Terus produk durability mereka. Karena durability mereka tuh harus jangka panjang, jadi mereka mengurangi overconsumption. Jadi fast fashionnya nggak ada gitu. While increasing brand trust. Makanya kenapa produk yang sangat bagus, nilai jual yang tinggi, itu loyal customer-nya banyak. Karena value-nya udah bagus di situ gitu. Mereka nggak ikutan perang harga akhirnya. Pada saat kita keluar dari zona perang harga, kita fokus ke arah sustainability perusahaan, akhirnya kita akan menjadi perusahaan yang sustain juga gitu. Dan perang harga itu udah nggak main lagi gitu. Kita udah punya lautan baru dengan loyal customer baru gitu. Yang kelima itu adalah mereka created circular economy model. Mereka bisa repair, bisa resell, bisa juga reuse si semua outfitnya. Jadi mereka benar-benar fokus juga terkait fast fashion ya, karena mereka di bidang fashion. Nah di 2022 nih yang tadi saya ceritain, the foundernya ngasih 100% ownership ke sebuah trust yang mereka direct profitnya tuh untuk lingkungan sebenarnya. Jadi ada bencana di mana, mereka untuk lingkungan, memperbaiki lingkungan gitu dan lain-lain. Jadi mereka memang benar-benar perusahaan yang membalance antara people, profit dan juga planet sebenarnya. Ada pertanyaan lagi di sini? Dari saya sih cukup sekian. Thank you semuanya. Susu, keju, mentega. Mungkin kalau susu, keju, mentega kan basicnya susu ya. Susu itu dari sapi. Mungkin kita mulai sustainability itu dari sumbernya dulu, dari sapinya dulu. Peternakannya yang ramah terhadap sapi, yang mereka dibebasin kayak di luar negeri juga kan bisa ya sebetulnya. Yang diperlakukannya memang lebih fair lah untuk sapi juga karena mereka yang harus diproduksi terus ya. Kayak contoh kayak ayam petelur kan cuma dikurung doang itu kan kasihan ya sebenarnya.
Nah itu juga sebenarnya nggak fair juga gitu, kasihan juga buat ayamnya juga, kualitasnya jadi buruk juga. Nah kalau kayak susu mentega gitu ya kita harus startingnya, makanya dibentuk journey sebelum jadi susu sama keju. Ini tuh ada apa aja sih? Perjalanannya jadi apa dulu. Nah di setiap perjalanan ini yang kita bisa tapin secara sustainability-nya mau seperti apa gitu. Yang kita bisa ceritakan di produk kita gitu. Misalnya sapinya menggunakan rumput yang sangat baik dan ditanam di gunung mana gitu. Ya bikin storytelling seperti itu sih. Tapi emang kita harus ada provennya ya. Harus ada buktinya kalau sapi ini dikembangbiakan dengan cara yang fair, dengan cara yang baik, dan juga dengan cara yang halal juga gitu semuanya. Jadi kita harus ceritakan dari journey-nya si produk ini sih sebenarnya. Mainan anak-anak itu salah satu contoh untuk menghambat sampah itu ke TPA sebetulnya. Tapi kan sekarang mungkin kalau dari susu sekarang dari si pabrik packagingnya tuh punya program terkait EPR ya. Jadi bisa di recycling kembali. Makanya sekarang banyak banget startup yang bilang dia bisa recycling ini. Ya kita bisa kerjasama dengan mereka gitu. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Contoh dengan Jubelo kita kerjasama. Saya punya produk ini, bisa kita kerjasama misalnya skincare atau apapun. Nanti setiap customer yang beli skincare kita, terus dia udah habis, packagingnya bisa dikirim ke Jubelo atau diambil oleh Jubelo untuk kita kasih poin untuk diskon berikutnya. Itu kan bisa seperti itu. Nah nanti packagingnya kita bisa recycling untuk jadi packaging baru lagi gitu. Jadi memang secara packaging kita harus cari yang benar-benar ramah lingkungan juga gitu. Contohnya kalau kita mau misalkan makanan nih, makanan tuh kan ada kayak bungkus makannya bikin bento kayak gitu kan suka ada bungkus makanan kan. Nah mungkin si packagingnya yang ramah lingkungan, yang biodegradable itu bisa dicari. Kadang kita juga ingat kalau plastik dan kertas itu better kertas kan. Tapi secara energi consumption kertas itu lebih besar consumptionnya daripada plastik. Energi consumption untuk memproduksi kertas daripada plastik itu lebih besar kertas sebenarnya. Tapi plastik adalah bahan packaging yang sangat kuat, tahan air. Nah kita sekarang tinggal cari aja packaging plastiknya mau yang ramah lingkungan yang seperti apa nih. Udah banyak kok di pasaran Indonesia. Penemu-penemu Indonesia tuh udah banyak menemukan plastik-plastik biodegradable. Jadi sekarang tuh sangat mudah ke arah mau ke sustainability, tapi memang kemauan kita sebagai pemilik usaha yang mau seperti itu. Makanya tadi sustainability itu capex di awalnya akan besar gitu. Tapi kita harus nambah value ke produknya agar kita tidak ikutan perang harga terkait sama dengan yang lain gitu. Dan kita benar-benar punya value tersendiri terkait produknya. Kita harus bedakan waste management itu adalah ada yang recycling, upcycling, circular economy, ada linear economy, jadi banyak banget sebenarnya. Nah yang kami lakukan di Jubelo adalah kami memang mengambil sampah dari restoran, hotel yang mereka tidak bisa untuk ke TPA. Ibaratnya kuotanya udah penuh sekarang, sama kami diolah. Tapi kami olah bukan jadi produk, tapi bahan baku produk sebenarnya. Nah bahan baku produk yang kami jual untuk ke factory dan juga kita ekspor keluar. Jadi benar-benar kayak tadi dibilangin kayak misalnya kopi saset dan lain. Kopi saset itu masuk ke residual Mbak sebenarnya packagingnya. Nah itu bisa dijadikan sebenarnya pengganti bahan bakar batu bara sebetulnya. Untuk kita jadikan RDF ataupun SRF ataupun bahan bakar untuk waste to energy juga bisa sebetulnya. Karena flammable juga. Nah untuk ampas kopinya kalau kita mau bikin produk dari ampas kopi itu bisa juga sebenarnya. Tapi kami tidak bikin produk seperti itu. Tapi kami pernah bikin produk seperti itu. Itu bukan circular economy tapi itu lebih ke arah linear economy. Misalkan ampas kopi itu bisa dijadikan frame kacamata. Kita bisa dijadikan untuk tempat wadah minuman sebenarnya. Itu bisa juga semuanya. Tapi itu hanya sebenarnya itu tuh untuk menghambat ampas kopi ini untuk kembali ke tanah. Jadi kita tuh harus ada yang return to earth. Sampah-sampah organik itu bisa kita return to earth untuk kita jadikan composting sebenarnya. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Nah kopi sendiri daripada kita jadikan produk, balikin aja ke tanah jadi pupuk. Itu lebih simpel sebenarnya. Jadi untuk ke arah waste management sendiri memang orang selalu berpikir ini sulit gitu. Tapi kalau udah dijalanin ini sangat mudah dan optionnya sangat banyak. Apalagi saat ini tahun 2024 aja udah sering lihat banyak startup terkait persampahan nih. Makin banyak sekarang. Berarti kan orang makin sadar terkait sampah. Ini sangat bagus sekali sebenarnya. Cara listrik dan lain-lain. Karena saat ini sebenarnya teknologi yang lain belum siap sebenarnya Mas. Kalau kami menyebutnya bukan kita zero emission tapi mengurangi emisi. Kalau kita tetap pakai gas bensin dan juga kita tetap pakai listrik untuk
fasilitas kami, listrik yang dari batu bara, itu emisinya akan double sebenarnya. Ya enggak? Kita pakai bensin, pakai diesel nih. Terus listrik kita dari PLN yang dari batu bara. Emisi kita jadi double kan? Makanya kami selalu bilang kalau kami mengurangi emisi bukan kami zero emission sebetulnya. Karena opsi saat ini untuk kita pengen dari kendaraan sendiri, kita sih pengennya kalau teknologi hidrogen sudah ada kita pengen pakai hidrogen Mas sebenarnya. Cuman teknologi hidrogen ini kan sangat kompleks sekali ya. Dan masih belum safety lah ibaratnya. Kita pengen kalau ada teknologi baru lagi kita pengen pakai teknologi. Makanya kenapa kami bilang kalau perjalanan untuk terkait sustainability itu akan panjang dan high initial investment dari awal. Karena makin jauh waktu teknologi itu akan makin cepat juga gitu. Akan ada lagi teknologi yang baru nih. Kita bisa manfaatkan teknologi yang baru juga. Nah, saat ini terkait kendaraan ya baru kendaraan listrik gitu. Tapi kami ngecasnya tetap di fasilitas kami yang kami masih pakai solar panel. Walaupun bahan solar panel masih ada karbon aktif dan lain-lainnya gitu. Tapi ini salah satu cara kami mengurangi emisi dulu sebetulnya. Salah satu caranya. Jadi kami pakai benar-benar praktis yang bisa ramah lingkungan saat ini dulu. Karena teknologinya baru sampai situ dulu. Kalau kita ada hidrogen ya saya pengen sekali pakai hidrogen sebenarnya. Kalaupun kita misalnya pakai listrik PLN ya biar nggak double aja sebenarnya emisinya gitu. Gitu sih Mas. Betul, bukan langkah yang salah. Kayak dulu zaman mobil pertama kali kan diciptakan pakai mesin uap nih. Asapnya kemana-mana nih, pembakaran dan lain-lain. Akhirnya ada teknologi baru lagi, pakai lagi teknologi baru. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman akhirnya terkait sustainability. Contohnya aja sekarang waste to energy. Sekarang waste to energy udah banyak banget Mas teknologinya. Di Solo itu gasifikasi, di di Benowo di Surabaya itu beda lagi teknologinya, beda negara beda lagi teknologinya gitu. Jepang punya tersendiri lagi sistemnya gitu. Jadi memang teknologi ini banyak, tapi kami memilih yang memang bisa diimplementasi oleh kami dulu gitu. Tidak semua teknologi akhirnya akan terserap. Makanya untuk di waste management sendiri kan sebenarnya saya punya 5 pilar. Yang pertama itu adalah regulasi. Regulasi ini sangat penting di bidang waste management. Yang kedua itu adalah sistem. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik. Mulai dari penjemputan, pengolahan, sampai juga barang jadinya mau seperti apa. Itu sistemnya harus hulu ke hilirnya harus selesai semua. Yang ketiga adalah pendanaan. Nah alhamdulillah mungkin 1 tahun belakangan ini ya dari 2024 pendanaan terkait industri hijau itu udah mulai bertumbuh sekarang banyak. Dan dari Kementerian Keuangan juga ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang fokus untuk funding di industri hijau juga nih. Gitu. Bappenas juga udah mulai banyak. Yang keempat yang paling sulit bagi saya itu adalah sosial budaya, merubah mindset dan juga kultur warga Indonesia terkait pengelolaan sampah. Itu yang sangat sulit. Mau di industri yang baru seperti ini itu yang sangat sulit. Yang kelima baru teknologi. Jadi bagi kami teknologi itu adalah urusan kelima nih, urusan terakhir. Makanya teknologi itu kami tidak ikut secara cepat gitu. Walaupun kendaraan listrik, solar panel udah ada dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kan baru pakai sekarang gitu. Karena memang kebutuhannya baru sekarang gitu kami. Makanya ini roadmap secara perusahaan, nanti kalau teman-teman bikin perusahaan, ya roadmapnya harus dibikin sangat panjang terkait sustainability juga gitu. Ada aturannya sejak lama, karena ini memang limbah berbahaya, limbah B3 masuknya. Dan ini harus ada izin khusus dari kementerian. Memang tidak semua orang bisa mengolah sampah medis. Kami di Jubelo itu kami tidak fokus di sampah medis karena sampah medis itu harus punya izinnya dan itu sangat panjang untuk perizinannya. Mungkin kedepannya kami akan bikin pengolahan sampah medis tapi kami nggak tahu kapan karena perizinannya cukup rumit dan sampah medis ini perlakuannya khusus sebenarnya dan ini tidak boleh dibuang ke landfill atau kemanapun, jadi memang harus diolah dan dihancurkan sebenarnya. Sampah-sampah rumah sakit, klinik kayak gitu itu memang sampah medisnya harus diolah dan juga diberlakukannya beda gitu. Nggak bisa sama dengan sampah domestik sih. Gitu. Saat ini sudah ada waste management untuk farmasi, untuk rumah sakit sudah ada sebetulnya. Makanya itu izinnya yang sudah memiliki izin B3. Jadi izin B3 itu ada izin penjemputan B3-nya sama izin pengolahan B3. Jadi ada 2 izin yang mereka harus punya. Gitu. Kalau kita cuma jadi transporter aja ya izin transporter aja. Kalau kita punya izin pengolahan ya kita juga punya dua-duanya akhirnya. Gitu. Makanya kami fokus sebenarnya di pengolahan sampah domestik sebenarnya. Oke. Sebenarnya funding terkait green ini sangat banyak ya. Beberapa teman saya di industri waste management itu udah dapat funding puluhan miliar sebenarnya. Tapi mungkin bisnis modelnya berbeda dengan kami. Nah kami sendiri memang secara funding memang
belum ada dari visi. Jadi kita masih full bootstrapper sebenarnya, full bootstrapper. Jadi kami memang fokus untuk mengelola sampah secara domestik dulu. Kita punya servis terkait penjemputan sampah dan pengelolaannya. Lalu dari situ ya kami take in profitnya ya kita harus perbanyak klien akhirnya gitu. Yang tadinya klien 1, 2 ya kami kejar terus klien kita sampai nambah terus gitu. Dan kita harus jaga tetap si profit marginnya itu masih dapat sebenarnya. Dan kami tidak bermain secara valuasi angka akhirnya. Kami memang benar-benar doing the business, looking for the profit aja gitu. Dan kita ngasih impact untuk para pekerja yang mungkin bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, orang-orang yang dulunya mantan tidak melakukan kebaikan gitu kan, ya kami ajak bekerja gitu. Jadi inklusivitasnya kita ambil juga gitu. Dan mungkin orang-orang yang disabilitas bisa kerja dengan kami jadi tim sortir atau apapun itu. Dan kami bertahan sebenarnya cuma satu sih, kita nggak pernah ngelihat kiri kanan dari kompetitor sih. Kita nggak pernah peduli kompetitor mau ngelakuin apa, mau branding mereka segede apa, kita nggak peduli sebenarnya. Kita hanya fokus sama tujuan kita, sama visi kita, sama misi kita. Jadi goals kita tujuan 15 tahun depan mau ngapain nih, itu yang kita kejar. Kita nggak lihat kiri kanan saingan mau dapat funding, mau bikin apa, ketemu siapa. Kita nggak peduli hal itu. Kita punya jalannya sendiri kok. Ibaratnya saya selalu percaya Tuhan itu selalu membawa jalan kita ke arah yang lebih baik aja gitu. Jadi kita hanya percaya di situ. Ya keyakinan para foundernya pun sama akhirnya. Kita harus samakan visi misi. Dan kita alhamdulillah punya founder yang cukup solid sebenarnya. Itu modal utama dalam sebuah bisnis. Kita harus punya founder dan co-founder yang sangat solid sebenarnya. Satu visi dan satu misi juga gitu. Dan itu yang membuat kami bertahan sampai sekarang. Jadi kita tetap kompak aja gitu dengan tim yang lainnya sih gitu. Oke. Sebetulnya baterai lampu seperti ini masuknya limbah B3 sebenarnya. Bukan limbah domestik. Jadi kalau teman-teman buang baterai sembarangan, buang lampu langsung ke trash bag dan lain-lain, itu sebenarnya nggak boleh. Seharusnya secara regulasi itu nggak boleh karena masuk ke B3. Jadi memang ada perlakuan khusus sebetulnya, ada pengelolaan khusus gitu. Jadi kami pun belum tahu ya sekarang baterai saat ini di Indonesia itu diapakan. Di luar negeri mungkin banyak teknologi yang bisa mendaur ulang baterai atau bisa mereduce terkait sampah dari baterai mau diapakan. Itu di luar negeri mungkin banyak ya teknologinya. Cuman di Indonesia saat ini masih diolah secara masih masuk kategori limbah B3 sebetulnya. Jadi kami pun tidak mengelola itu. Jadi makanya kalau misalnya ada klien kami yang di dalamnya ada baterai, lampu dan lain, kami kembalikan. Karena kalau kami ngambil itu ada di tempat kami, yang kami akan kena denda. Kami tidak boleh mengolah itu. Karena kami tidak punya izin terkait pengolahan limbah B3. Gitu. Jadi kan kami kembalikan. Makanya klien-klien kami selalu berikan himbauan atau edukasi terkait sampah seperti apa sih yang bisa masuk kategorinya untuk kami kelola gitu. Gimana cara memilahnya, gimana cara masukin trash bagnya seperti apa, nanti pengambilannya jam berapa, itu kami terus edukasi mereka sih, biar mereka tetap paham gitu. Nah sampah-sampah lampu B3 itu, baterai juga B3, jadi mereka punya penyimpanan khusus akhirnya yang harus diambil oleh yang sudah punya izin untuk pengolahan B3 juga, gitu sih mas. Cara edukasinya adalah sebenarnya kami bukan edukasi di sosial media sebenarnya, tapi kami memang edukasi ke RT RW sebenarnya. Kita bikin activation di sana sebenarnya untuk mengajarkan lah terkait pengolah sampah, memilahnya seperti apa gitu. Kenapa sih kalau misalkan kalian harus di-cutting barang-barang dari rumah. Misalkan kalian beli barang satu, ya barang yang satunya lagi di rumah harus dikeluarkan. Beli sepatu satu, ya sepatu yang lama dikeluarkan. Kan sepatu misalnya punya 10, kaki kan tetap satu ya. Jadi nggak mungkin dipakai itu terus ya gitu. Jadi mungkin mereka bisa kita ajarkan terkait pola hidup yang sangat sehat juga kan, tidak over belanja juga sebenarnya bagus juga kan buat kesehatan ekonomi masyarakat juga kan sebetulnya, karena kita memang selalu dicekoki dengan hal-hal yang berbau seperti harus belanja terus, consumable terus gitu, jadi konsumen terus gitu. Hal itu yang benar-benar harus diajarkan kepada masyarakat. Nah kami cara ngajarinnya ya kami datang ke RT RW biasanya. Kita kadang datang ke pengajian ibu-ibu. Jadi tim kita datang ke pengajian ibu-ibu untuk gabung sama ibu-ibu lah semuanya. Terus ada acara PKK yang nimbang anak bayi, kita tap in di situ. Dan yang kita tap in tuh kadang rata-rata bukan pemilik rumah, tapi ART-nya.
Karena dari ART-nya dulu biasanya nyontoin dulu buat pemilik rumahnya gitu. Jadi kita selalu masuknya adalah ke arah grassroots dulu. Karena grassroots ini adalah orang-orang yang paling sering untuk mengelola sampah, bukan yang punya rumah. Betul nggak? Iya, makanya jadi kalau kita mau yang punya rumahnya yang levelnya udah meet up kayak seperti itu, kita nggak didengar. Gitu. Jadi kita lebih ke arah ya udah yang bawahnya aja deh, ke tempat posyandunya, ke acara ibu-ibu pengajian gitu yang mereka emang tiap hari di rumah untuk ngelola seperti itu gitu. Jadi kita emang direct aja langsung sih. Nah, mungkin ada di beberapa sosial media ataupun kita contohnya kita bikin activation di sebuah festival musik gitu. Kita kan salah satu partner juga di Persib juga sebenarnya, di Persib Bandung untuk ngelola stadion dan juga pertandingan mereka secara waste managementnya. Ya kita bikin activation di sana. Jadi bobotohnya kita ajak, ayo buang sampah jangan sembarangan. Kita sediain trash bag semuanya gitu, mereka mau gitu. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan akhirnya setelah jalan setengah musim ini, ya akhirnya mereka sudah mulai tertib buang sampah pada tempatnya gitu. Karena akhirnya kita harus sediakan fasilitatornya dan juga kita harus menjadikan fasilitasnya. Gimana mereka mau buang sampah kalau tempat sampahnya nggak ada? Gimana mereka mau buang sampah, tahu cara buang sampah kalau fasilitatornya nggak ada gitu. Kalau mereka cuma belajar baca-baca, mungkin besok juga lupa. Tapi kalau mereka di reminding, kita ada di sebuah event yang bareng-bareng, mereka akan selalu reminding karena daya ingatnya akan lebih nempel gitu. Daripada kita cuma fokus di sosial media dan lain-lain gitu. Mungkin orang cepat lupa ya kalau sosial media, dilewat aja gitu. Sebenarnya indikator sudah melakukan sustainability atau belum adalah kita bisa memisahkan dulu tipikal company-nya dulu nih. Tipikal company yang sudah IPO dan tipikal company yang belum IPO. Biasanya tipikal company-company yang belum IPO, mereka melakukan sustainability-nya adalah sesuai kebutuhan biasanya. Kayak mereka pengen menghemat listrik, mereka pengen menggunakan penghematan air, mereka gimana caranya menghemat BBM juga, karena kan emisinya jadi menghemat fleet management-nya. Ini bisa dilihat dari mungkin apa yang sudah mereka keluarkan. Biasanya company-company suka ngeluarin sustainability report. Ada yang udah IPO, yang belum IPO juga ngeluarin sustainability report. Itu kita bisa lihat action apa aja sih yang mereka sudah lakukan dan yang mereka jalankan gitu. Tapi kalau yang sudah IPO, mereka sudah ada kewajiban sebenarnya. Karena di POJK, di peraturan JRI report semuanya itu udah ada kewajibannya sebenarnya. Apalagi kalau udah IPO itu harus ngikutin semuanya tuh. Terkait lingkungannya, terkait tanah, air, udara, udah kayak avatar lah, pokoknya harus ngikutin lah semuanya gitu. Jadi yang bisa kita lihat ya company ini melakukan sustainability pada saat ya mereka sudah melakukan dan mereka bikin publikasi lah terkait hal itu. Entah itu mereka bikin publikasi secara sosial media ataupun mereka bikin publikasi secara benar-benar bikin reportnya gitu kan, bisa aja seperti itu. Tapi paling gampang sih mereka benar-benar ngeluarin terkait yang di sosial medianya lah, terkait yang mereka sudah lakukan gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya Gen Z sekarang nih. Kita selalu optimis dengan waste management itu akan mulai berubah dalam jangka waktu tertentu. Saya nggak bisa sampai kapan karena jangka waktu tertentu. Korea, Jepang aja butuh waktu lama. Indonesia ya mudah-mudahan sama waktunya gitu kan. Dengan perkembangan sekarang teknologi, sosial media apalagi, ini bisa menularkan pola hidup yang baru sebenarnya. Pola hidup terkait sustainability ke gadget-gadget sekarang. Kan sekarang ada yang nggak mau fast fashion, pengennya thrifting, padahal bajunya juga buangan dari luar gitu kan untuk kita beli lagi gitu kan. Terus kita nggak mau fast fashion, terus kita pengen hidup sehat, kita nggak mau bahannya harus organik semua, packagingnya jangan pakai packaging yang cuma sekali pakai gitu kan. Banyak sekarang campaign-campaign seperti itu lah yang dilakukan para pengusaha agensi sekarang kan, untuk mereka mengarah ya mereka conscious terkait environmentnya udah mulai ada nih. Tapi memang perlu diarahkan mau ke arah mananya sebetulnya. Dan kita selalu optimis kalau terkait lingkungan apapun itu, kedepannya Indonesia orang-orang pada paham kok gitu. Karena saling menularkan hal ini tuh gitu. Jadi kalau hal baik ya pasti akan menularkan, ada yang nerima ada yang enggak gitu. Tapi ya kita selalu optimis kalau ini bakal diterima oleh semua orang sebenarnya. Gitu sih Mas. Enggak juga sih. Makanya starting the company itu kita jangan go big or go home gitu. Kita starting small aja. Starting small itu yang membuat capital, mungkin starting small saya sama starting small ibu ukurannya berbeda Bu ya. Mungkin saya starting smallnya adalah dengan modal 0 Bu. Jadi kita benar-benar melakukan apa yang kita bisa dulu.
Jadi nggak harus capital investment itu di awal yang harus besar gitu. Go big or go nothing gitu kan. Jangan melakukan seperti itulah. Itu suatu keanehan juga pada saat bikin bisnis kita langsung pengen gede-gedean semuanya. Starting small aja, testing dulu the market, testing dulu marketnya dulu gitu. Dari situ kita masukin value-value tambahan terkait sustainability. Nggak usah yang mahal-mahal, mungkin kalau consumer good mulai dari bahan bakunya dulu nih, bahan bakunya. Nanti dari bahan baku mungkin harganya akan naik, ya berarti persona customernya harus kita rubah juga gitu. Customernya harus kita rubah juga, target marketnya kemana. Nanti udah mulai dari bahannya, mulai dari packagingnya gitu. Ya sedikit demi sedikit aja Bu, nggak usah langsung sekaligus kita pengen sustain keseluruhan langsung sustainability gitu, nggak juga. Jadi memang ini harus sedikit demi sedikit karena kan tujuannya menyeimbangkan antara people, planet dan profit itu. Bukan kita pengen menyelamatkan bumi aja, enggak. Kita pengen ke people yang ada di dalam perusahaan kita juga enggak. Kita pengen ke profit juga enggak. Tapi gimana caranya kita menyeimbangkan. Makanya itu roadmap-nya harus dibikin secara clear. Purpose-nya, tujuan jangka panjangnya seperti apa gitu. Itu harus clear. Nah di situ baru dipecah untuk kita bikin small step dulu lah. Small step dulu untuk bootstrapping dulu aja gitu. Jadi starting small aja dulu Bu, nggak usah pengen langsung besar gitu semuanya gitu. Astra aja kan lumayan cukup lama ya, nggak cepet-cepet amat Bu. Jadi kita juga harus sabar lah, nggak usah ngejar hyper growth Bu. Yang penting optimis kalau profit terus aja gitu. Ya intinya sih pada saat ada company melakukan greenwashing terkait lingkungan ya, ibaratnya lingkungan, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah ya kita jangan pakai lagi produknya. Sebetulnya itu doang, yang paling gampang itu doang. Sampai dia merubah pola terkait environment-nya mereka gitu mau ngapain. Dan mereka kan pasti selalu publikasi dengan apa yang mereka lakukan. Tapi banyak kok, hampir semua kayaknya greenwashing. Ya, intinya sih kalau greenwashing kalau dari saya ya mungkin mereka klien kami, tapi pada saat mereka tetap klien kami, tapi pada saat mereka melakukan greenwashing ya tim kami sih tidak pakai produknya sebenarnya. Kami tidak pakai produknya, tapi kami tetap melakukan secara profesional apa yang harus kami lakukan gitu. Intinya jangan terlalu antipati dengan produk-produk yang greenwashing karena itu juga produk yang kita butuhkan juga sebenarnya. Tapi pada saat dia sudah ketahuan greenwashing, dia mencemari lingkungan dan lain-lain, udah mending jangan pakai. Biar mereka penjualannya turun. Mereka akhirnya berpikir gitu. Kalau kita blok sosial media dan lain-lainnya, mereka tetap jualan kok. Tapi kalau kita ngajak untuk tidak pakai ya udah nggak pakai gitu.